Ayo mulai. Ayo, Sel. Mulai belum nih? Yo, mulai, wes. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Blackpink ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, kita akan menjelaskan tentang sistem pendidikan yang ada di Amerika. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Kurnia Bayu Triatmojo, NIM A710190007. Selanjutnya, saya Isnan Burhanuddin, NIM A710190008. Selanjutnya, Saya Arif Rahmandi, NIM A710190015. Saya Sylvia Sheila, NIM A7190021. dan saya sendiri, Anissa Setiawati, NIM A7101900045. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan yaitu adalah pendahuluan mengenai pendidikan di Amerika Serikat. Di negara Amerika Serikat merupakan penduduk nomor 3 terbanyak di dunia dengan jumlah kira-kira sebanyak 275 juta jiwa dan terdiri dari 50 negara bagian. Luas wilayahnya kurang lebih 9,5 juta kilometer persegi. Bangsa Amerika sendiri terdiri dari bangsa-bangsa imigran dari berbagai kawasan dunia, terutama dari kawasan Eropa. Sebagian dominannya imigran tua berasal dari Eropa Utara dan Barat seperti Inggris, Skotlandia, Prancis, Belanda, Jerman, dan sebagainya. Yang kemudian diikuti oleh imigran yang muda yang berasal dari Eropa Selatan dan Timur seperti Italia, Rusia, Polandia, Austria, Hungaria, dan sebagainya. Setiap bangsa membawa kepercayaan adat istiadat dan segi-segi kebudayaan masing-masing ke Amerika, sehingga Amerika menjadi periuk peleburan bagi segala jenis kebudayaan asli dan dari benua hitam. Itulah membentuk kebudayaan Amerika sekarang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa, yaitu adalah sistem pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan yang ada di Amerika, yaitu sistem pendidikan di Amerika Serikat. Untuk pendidikan dasar elementary itu selama 5 tahun. Yang pertama junior high school selama 3 tahun dan senior high school selama 4 tahun. Ketika siswa di Indonesia mendapat ijazah ketika lulusan SMA, tapi di Amerika langsung mendapat gelar diploma. Beberapa negara mungkin jumlah pelajarannya lumayan banyak, tapi di Amerika jumlah pelajarannya semua ada 6. Pakaian yang digunakan selama sekolah juga bebas. Mau pakai baju kaos dan lainnya juga boleh karena memang bebas asal memakai baju dan juga bebas menggunakan sandal atau sepatu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. ya saya di sini akan menjelaskan tentang tingkat atau struktur pendidikan. Taman kanak-kanak pendidikan dasar grade 1 sampai 8 plus 4 tahun SLTA. Taman kanak-kanak plus sekolah dasar grade 1 sampai 6 tahun plus 3 tahun SLTP plus 3 tahun SLTA. Yang ketiga, taman kanak-kanak plus sekolah dasar atau grade 1 sampai 45 tahun
plus 4 tahun SLTP plus 4 tahun SLTA. Lanjut. Pendidikan menengah memiliki struktur kurikulum yang berbeda dengan di Indonesia. Pada jenjang ini, siswa diwajibkan mengambil sejumlah mata pelajaran wajib atau mandatory subject dan memilih mata pelajaran pilihan atau elective choice. Mata pelajaran wajib atau mandatory subject meliputi 1. Sains atau ilmu pengetahuan alam. 2. English atau pelajaran bahasa Inggris. 3. Mathematics atau matematika. 4. Physical education atau olahraga. Mata pelajaran pilihan elective meliputi 1. Atletik. 2. Computer word processing. 3. Performing arts atau visual arts. 4. Career and technical education. 5. Foreign language. Dan 6. Publishing. Ya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Pada tingkat pendidikan tinggi, struktur dan jenis atau jenjang pendidikan pada dasarnya dikelompokkan dalam 3 bentuk baik pendidikan tinggi negeri maupun swasta, yaitu 1. Pendidikan tinggi 2 tahun yang lazim disebut junior community atau technical college, yang memberikan sertifikat dan kadangkala memberikan gelar Associates of Arts atau AA. Yang kedua, pendidikan tinggi 4 tahun yang menyediakan pendidikan sastra setara 1 atau S1, di samping pendidikan profesional atau program diploma. Tabel ini lazim disebut undergraduate tamatan program S1, diberi gelar Bachelor of Arts atau BA atau Bachelor of Science atau BS. Yang ketiga yaitu universitas yang biasanya terdiri dari berbagai fakultas yang menyediakan program-program diploma S1, pasca sarjana S2 atau master, dan kebanyakan menyediakan program dokter S3. Pada lulusan program S2 diberi gelar Master of Arts atau MA atau Master of Science atau MS. Lulusan program dokter atau S3 diberi gelar Doctor of Philosophy atau PhD atau Doctor of Education dalam bidang-bidang tertentu seperti kedokteran, hukum, teknologi, bisnis. Pada level S3 tersedia program-program spesialis. Ini selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Ayo Selvia, mohon dibacakan. Saya akan membacakan. Velai, kok dikeluarin ah? Bentar. Pijet. Pijet. Ini gimana ya? Udah mulai. Ini apa nih tulisan please move this window away from the shared application. Oke, sip. Mulai. Mulai belum ini? Udah dari tadi. Selanjutnya saya akan membacakan informasi lain yang unik atau menarik tentang pendidikan di negara tersebut. Yang pertama, teknologi pengajaran yang canggih. Dalam satu ruang kelas di kampus-kampus yang tersebar di seluruh Amerika Serikat terdapat fasilitas yang membantu kegiatan belajar mengajar. Sebut saja aplikasi Blackboard, Moodle yang digunakan untuk saling berbagi note pelajaran, homework, pengumuman rekaman kuliah, serta melihat nilai hasil ujian. Yang kedua, kegiatan tutor. Setiap kelas ada yang namanya supplemental instruction. Kegiatannya meliputi sesi mengulang pelajaran sebelum ujian dan membantu junior students untuk belajar. SI ini memiliki leader, yaitu seorang senior students yang dipilih oleh dosennya. Yang ketiga, career center yang aktif. Mahasiswa tingkat akhir yang bingung ketika akan menghadapi dunia kerja dan difasilitasi dengan seminar yang diadakan career center di kampus masing-masing. Pelatihan tersebut berupa membuat resume, CV, dan cover letter termasuk di dalamnya. Yang keempat, program fellowship untuk kaum minoritas. Kaum minoritas seperti Hispanic pertama dalam keluarga yang fasilitas paling sederhana, bayar biaya join dan kamu sudah tergabung dalam American Semis Society misalnya. Gabung society ini bisa memperluas kenalanmu
ke para profesional di seluruh Amerika Serikat. Yang keenam, upacara. Di sekolah Amerika tidak ada upacara, yang ada hanyalah assembly. Jika siswa juga mengucapkan janji dengan menghadap ke bendera Amerika Serikat serta meletakkan telapak tangan di dada sambil mengucapkan I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands. One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Yang ketujuh, ujian kelulusan. Di Amerika tidak ada ujian nasional. Di Amerika hanya memiliki 3 ujian, 2 diantaranya tidak mempengaruhi kelulusan murid. Sekian dari saya, dan akan ditutup oleh Anissa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Nah, jika ada yang mau bertanya, silahkan besok bertanya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.